Pak Prabowo kok sering dibohongi ya, dan sering dikhianati ya. Baik. Tak ada yang meragukan perjuangan pantang menyerah Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini dia barisan kawan atau lawan di sekeliling Prabowo Subianto. Karena Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. Kedekatan Megawati dan Prabowo membawa keduanya sepakat berjuang bersama pada Pilpres 2009. Kala itu PDIP dan Gerindra yang ada di barisan oposisi berkoalisi menghadapi pasangan capres incumbent SBY Budiono yang unggul. Hubungan keduanya menjadi panas menjelang Pilpres 2014. Kala itu Megawati memilih mencalonkan Joko Widodo sebagai presiden. Gerindra pun mengungkit perjanjian dengan Megawati pada Pilpres 2009 tentang janji Mega mendukung Prabowo pada Pilpres 2014. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa? 11 mas, dari 100. Sosok kacang lupakan kulitnya lekat pada diri Anies Baswedan. Bagaimana tidak, masih ingatkah kalian pada 2016 pada saat Presiden Joko Widodo memecat Anies sebagai Menteri Pendidikan, karir dan kredibilitas Anies turun drastis. Namun Prabowo Subianto mendukungnya penuh maju di Pilgub DKI dengan dana pribadinya. Hingga Anies pun berhasil menjadi DKI 1 dan Anies pun berjanji tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden apabila Prabowo maju menjadi Pilpres. Namun di 2024 Anies maju sebagai capres melawan Prabowo Subianto. Viral di media sosial, Amin Rais terlihat datang seorang diri tanpa dikawal siapapun pada saat pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Amin Rais memperlihatkan duduk seorang diri di kursi, padahal tamu undangan seliuran di depannya tanpa menoleh dan menyapanya. Video itu pun menuai beragam reaksi netizen. Ada yang kasihan dan ada pula yang menyebutnya ulah dari dirinya yang acap kali membuat manuver politik. Persis yang disampaikan Gus Dur tentang Amin Rais sebagai gelandangan politik pada hari tuanya, tutur seorang netizen. Jadi maju gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dalam kiprah politiknya Ahok tak bisa dilepaskan begitu saja dari nama Prabowo Subianto. Pasalnya Prabowo lah yang mengusung Ahok untuk maju di Pilgub DKI Jakarta mendampingi Jokowi pada tahun 2012. Namun perpecahan politik pun terjadi karena prinsip berseberangan. Prabowo pun mengakui kesalahannya pada Pilgub Jakarta saat itu. Tapi Ahok masih menyimpan sakit hati dan keluar dari Gerindra tanpa pamit. Gaya politik Ahok yang kaku ini pun tak mampu menjadikannya mencalonkan di Pilgub DKI 1 2024 lalu. Bapak Sandiaga Uno, kader Gerindra yang saya susupkan ke P3 kemarin. Sandiaga Salahuddin Uno sosoknya yang makin terkenal di kancah politik nasional karena diusung oleh Partai Gerindra yang diketahui oleh Prabowo Subianto maju di Pilgub DKI. Tak berhenti di situ, di saat masih menjabat sebagai Wakil Gubernur 2017-2022, Prabowo Subianto menggandengnya untuk mendampinginya di Pilpres 2019. Harusnya hubungan keduanya benar-benar erat. Namun pada saat pemilu 2024, Sandiaga Uno memutuskan keluar dari Partai Gerindra dan masuk di P3, dan P3 masuk dalam koalisi PDIP. Terhadap Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Adalah Wiranto yang pernah menjadi Menteri Pertahanan atau Panglima TNI, dulu Panglima ABRI, yang langsung mengumumkan pemberhentian Prabowo dari militer. Bahkan video pemberhentian Prabowo kembali viral di media sosial. Pemecatan Prabowo diumumkan langsung oleh Wiranto pada Senin 24 Agustus 1998. Semenjak itu hubungan antara Wiranto dan Prabowo pun tampak tidak akur hingga Pilpres 2024 dan 2019 silam. Tidak demikian, Prabowo tetap menaruh respek pada Wiranto dengan memberikan jabatan sebagai penasehat khusus presiden.